Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali bergabung bersama dengan kami di Bincang Pagi. Nah, pemirsa, beberapa hari ini memang menjadi memberikan ujian berat bagi warga Jakarta. Ada banjir yang terjadi di sejumlah daerah membuat warga Jakarta mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan banjir hampir setiap tahunnya. Hal ini juga menjadi permasalahan, di samping juga ada masalah kemacetan yang sampai saat ini juga masih belum teratasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur DKI Jakarta yang baru, yaitu Joko Widodo. Banyak yang menyoroti kinerja dari Jokowi ini sendiri. Mungkin kita juga sudah mengetahui beberapa hari ini juga sempat agak rame ya di media tentang masalah Lebak Bulus, stasiun bis Lebak Bulus yang katanya mau dipindahkan tetapi tidak jadi. Ada beberapa hal lagi juga yang menjadikan Jokowi sorotan media dan juga publik. Kita juga sudah mengetahui juga bahwa Jokowi juga digadang-gadang untuk maju dalam Pilpres 2014 ini. Lalu bagaimana citra Jokowi sendiri ke depan? Inilah yang akan menjadi topik perbincangan kita untuk pagi hari ini. Nanti sudah ada sejumlah narasumber yang akan bergabung bersama dengan saya untuk pagi hari ini. Ada politikus PDIP Arya Bima, Iksan Mojo, politikus dari Partai Demokrat, dan juga pengamat politik Heri Budian. Ya, sebelum kita jeda, saya akan mengundang terlebih dahulu. Sudah ada para tamu saya yang hadir pada pagi hari ini, tampaknya sudah di sini. Ya, ini dia. Selamat pagi Bapak-Bapak. Aduh. Ya, ini ada politikus dari Partai Demokrat, politikus dari PDIP, dan juga pengamat politik. Ya, mungkin Ayo. kita langsung saja. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi Elvita, selamat pagi Mas Elvita, selamat pagi Mas. Silakan, silakan langsung saja. Mana nih aku duduk? Di mana saja comfortnya, boleh nggak apa-apa. Temenan kan semuanya, temenan ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, tentunya setelah jeda yang berikut ini pemirsa. Ya, mungkin kita langsung saja, sudah banyak juga yang bertanya-tanya, ini mungkin langsung ke Demokrat ya. Kalau misalnya kita tanyakan lagi nih Bung Isan, sebenarnya menurut Demokrat sendiri Jokowi itu sudah berhasil belum sih menangani Jakarta? Jadi begini, untuk menjawab pertanyaan itu tentu kan harus disadari juga bahwa ada banyak ekspektasi, ada banyak harapan kepada Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI dalam menghadapi berbagai macam masalah sosial, masalah ekonomi yang ada di Jakarta, utamanya dua persoalan mendasar kan, masalah banjir dan masalah macet. Ya kan. Nah, ini kalau dalam konteks yang beberapa hari terakhir ini, tentu kita harus ngomong masalah banjir. Ada beberapa program beliau itu kan, termasuk misalnya pengerukan waduk. Ada program juga rencananya sumur resapan, ada giant seawall, ada deep tunnel, macam-macam. Ini intinya program-program ini bagus, gitu. Program-program ini bagus, tapi memang kalau dilihat dari implementasinya ada beberapa yang unggulannya ini, terutama yang masalah pengerukan ini yang belum optimal. Jadi memang kalau dari data terakhir misalnya disebutkan bahwa dari rencana 12 sungai yang akan dikeruk itu baru 20%. Nah, program ini bagus, apakah berhasil atau program bagus tidak berhasil? Tentu kan masalah implementasi ini kan kadang-kadang the devil in the detail. Jadi ada banyak persoalan dalam masalah implementasi waduk, masalah penyewaan alat berat, masalah izin masuk. Kadang-kadang juga untuk kayak membuka lahan hijau kan untuk mengatasi masalah banjir ini nggak gampang gitu loh. Jadi proses jual beli tanah di Jakarta ini yang kadang-kadang kita tahu lah, banyak tuan-tuan kecil, ada tuan-tuan besar juga yang kadang-kadang menyebabkan masalah perizinan, masalah implementasi program itu tidak seindah di dalam wacananya gitu. Tapi jadi pada dasarnya apapun, Bung Iksan sebenarnya bisa dikatakan berhasil atau tidak menurut review dari Partai Demokrat ya, sendiri? Masih bisa dioptimalkan lah. Masih bisa dimaksimalkan dengan berbagai Dengan kata lain, Demokrat mengakui? Demokrat mengakui dan kita mendukung penuh. Kita memberikan full support kepada beliau untuk bisa mengatasi persoalan yang ada di DKI Jakarta ini. Kayak tadi kemarin Presiden misalnya
meninstruksikan kepada TNI, Polri, dan jajaran terkait di pusat untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada Pak Gubernur Jokowi ini untuk mengatasi persoalan yang ada di Jakarta. Jadi termasuk kayak masalah pengungsian, masalah pengatasan air bersih, dan masalah-masalah lain yang terkait dengan banjir ini. Kita percaya penuh. Dan memang sudah ada mandat yang diberikan. Ini sudah ada obrolan seperti itu loh Bung Bima, dan kata lain mungkin ya sikap tidak langsung ya dari Demokrat pada dasarnya juga mengakui. Apakah ini menjadi hal yang positif untuk PDIP sendiri untuk menggadang-gadang Jokowi menjadi capres nanti? Karena bagaimanapun juga bagus untuk citra Jokowi kan? Kita perlu melihat ya mengenai masalah banjir itu dua hal. Mengatasi persoalan banjir dan mengatasi korban banjir. Jadi untuk saat ini yang paling tepat memang kita bicara mengatasi para korban. Ini penting ya. Jadi mengatasi banjir ada waktu ya. Jadi saya katakan sejak Jokowi dilantik dengan Ahok, persoalan banjir di Jakarta ini dilihat secara integratif. Ya, bahkan saya juga sudah melihat goodwill dari pemerintah pusat, persoalan tidak hanya persoalan pemerintah DKI, tapi juga melibatkan pemerintah pusat. Bahkan mulai muncul ide bahwa gubernur harus diangkat setingkat menteri dengan kepres. Itu sesuatu yang menunjukkan bahwa ini tidak bisa diatasi oleh gubernur. Ya. Nah, untuk saat ini itu tidak perlu harus dibicarakan secara detail, karena yang kita lihat sekarang adalah korban yang secara urgen harus ditangani. Itu pun apakah kemampuan pemerintah DKI saja cukup atau harus secara menyeluruh dengan berbagai stakeholder seperti tadi TNI segala macam. Karena saya terus melihat dan mengamati apakah penanganan korban ini ada upaya pembiaran, kemudian politisasi terhadap penanganan korban, atau memang kalau yang seperti tahun kemarin seolah-olah hanya ditangani oleh pemerintah DKI saja ya. Bagaimana mengerahkan seluruh kekuatan TNI, bagaimana mengerahkan seluruh kekuatan Departemen Kesehatan, juga stakeholder yang lainnya, itu tidak begitu nampak. Tapi untuk yang saat ini saya juga akan melihat apakah ini hanya sekedar tumpahan limpahan tanggung jawab pemerintah DKI saja atau memang ada supporting dari berbagai stakeholder. Jadi dua hal itu saya melihat menangani korban banjir dan menangani banjir adalah persoalan yang harus dibedakan, dan saat ini yang paling penting adalah bagaimana para korban banjir ini harus terus kita lihat kesehatannya, kemudian sanitasinya, yang lain-lainnya harus kita lihat. Ya. Ada Jokowi efek, jadi tampaknya apapun yang juga dilakukan oleh Jokowi baik berhasil atau tidak, itu tampaknya menjadi masyarakat buta ya, membuat masyarakat menjadi buta. Citranya tidak turun sama sekali. Kalau menurut Bung Heri sendiri sebenarnya apa sih penyebab utamanya? Apakah soal masalah banjir dan kemacetan yang sampai saat ini, hari ini aja lah, mungkin sekitar 2 hari ini di sosial media sendiri ada yang mengecam, ada yang mendukung, ada yang bilang jangan salahin Pak Jokowi. Kalau menurut Anda sendiri ini sebenarnya berpengaruh nggak nanti terhadap citra Jokowi sendiri? Ya, kita bisa lihat, saya membayangkan begini, kalau hari ini banjir 2 tahun lah, yang kemarin kan 2013 di awal tahun itu kan besar sekali banjir. Gubernurnya udah Jokowi. Hari ini juga banjir di mana-mana gubernurnya Jokowi, tapi adem-adem aja tuh. Artinya apa? Ada sebuah kepercayaan ya. Saya lihat bahwa publik kita itu nutup mata juga gitu. Beberapa ya, tidak semua. Artinya tidak seperti kalau bukan Jokowi. Kalau masih fokus, saya kira habis-habisan. Tapi gitu. Sehat tidak sebenarnya hal itu? Nah, ini yang menurut saya termasuk orang yang mengatakan bahwa ketika kita euforia terhadap seseorang, personal seseorang, sah-sah saja. Tapi ketika mengarah bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu di mata kita semuanya benar, disitulah menurut saya yang akan membahayakan kita. Jadi semacam kultus individu ya, misalnya kita katakan seperti itu tidak sehat. Ya, saya ingin mengatakan begini, bahwa fenomena Jokowi ini adalah sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindari. Di tengah kita kehilangan sosok yang bisa merepresentasikan dekat dengan rakyat. Jadi Jokowi tampil dengan gaya komunikasinya, gaya kepemimpinannya seperti itu, sehingga publik merasa dekat. Karena apa? Publik menganggap bahwa Jokowi itu adalah representasi daripada mereka. Tapi bahaya juga jika misalnya memang pemilihan nanti ya, misalnya memang Jokowi diusung oleh PDIP sendiri untuk menjadi capres itu karena masalah itu ya, karena masyarakat terlalu euforia, terlalu mengeluh-elukan tanpa bisa melihat secara benar
kinerjanya baik atau tidak. Tapi Persis. kita tunggu dulu, kita jeda dulu. Kami masih akan lanjutkan perbincangan kita saat lagi pemirsa, tetaplah bersama dengan kami. Ya, tadi kita sempat juga menyinggung tentang masalah elektabilitas dari Jokowi sendiri. Kita sudah ada grafiknya, kita akan lihat bagaimana sebenarnya elektabilitas dari Jokowi sendiri. Kita lihat grafiknya. Ya, ini hasil survei Litbang Kompas. Ada, wah, Jokowi 43,5, meninggalkan jauh Prabowo, Ical Wiranto, Megawati, dan Yusuf Kala. Bung Heri, kalau kita melihat ini sendiri, sebenarnya apa yang bisa kita baca dari masyarakat sendiri? Apakah ini juga nanti bisa dikatakan menjadi apa ya, tanda bahaya bagi capres-capres dari partai lain melihat sosok Jokowi yang memang benar-benar mendapatkan perhatian dari publik? Kalau Mas Arya pasti senang kan lihat itu kan? Kalau di sebelah Anda? Itu belum tentu. Makanya ini saya dari tadi mencermati Bang Iksan ini ngomong, tumben-tumben tidak mengkritik gitu ya. Saya membaca begini. Saya justru membaca jangan-jangan sengaja mendorong. Enggak, makanya tadi saya tanya itu tadi sikap pribadi apa sikap kepartaian? Jadi trennya begini, bentar saya belum selesai. Jadi trennya didorong dulu biar jadi gubernur terus kan. Kalau jadi gubernur terus maka calon dari partai manapun kan nggak punya lawan berat seperti tadi. Nah itu ya analisis kita. Tapi saya dari perspektif yang berbeda. Sebenarnya kalau kita lihat persoalan banjir, satu lagi tadi udah disebut macet di Jakarta itu momok. Ya, siapapun pemimpinnya maka bicara soal itu adalah sesuatu hal yang kita anggap begini ya. Kalau dalam perspektif PR itu dibangun sedemikian rupa pencitraan tapi bisa hilang pencitraan DKI itu gara-gara banjir sama macet. Tapi Jokowi bisa mengatasi persoalan itu. Kita bisa lihatlah, tidak mengemuka begitu ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau gubernurnya bukan Jokowi, ini bisa habis-habisan gitu ya. Nah, pendekatan yang dilakukan Jokowi kan berbeda ya. Dia turun langsung ke lapangan, tidak peduli siang, tidak peduli malam dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk seperti inilah yang kemudian menarik simpati publik yang luar biasa. Sehingga survei tadi menurut saya itu adalah potret bagaimana kemudian masyarakat menginginkan pemimpin yang seperti itu. Pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang bisa membaca bahasa-bahasa rakyat. Nah, seperti itu menurut saya. Sehingga apa? Ada fenomena seperti ini, Jakarta nyaris tenggelam ketika 2013. Jokowi naik gerobak aja masyarakat santai-santai aja, justru minta foto kan, tidak ada kecaman. Oh iya, benar sekali. Tadi itu sudah terbukti juga beberapa kali bagaimana antusiasme masyarakat saat Jokowi ada. Kalau dari Demokrat sendiri sebenarnya merasa terkilik gak sih? Jadi gini, ini kan konteksnya kita ngomong masalah bencana, ngomong masalah banjir. Tapi kita ngomong masalah pencitraan juga. Masalah pencitraan penting. Tapi lebih penting lagi kan masalah banjir. Nah, ini yang saya masalah pencitraan yang bisa membahayakan capres partai lain di 2014 ini loh. Nggak main-main loh. Kita lihat misalnya di Amerika, di New York ya kan, pada saat ada badai Katrina, di New Orleans, di Australia, di Filipina ketika ada badai masalah yang disebabkan badai bencana. Ini bukan saatnya lagi misalnya politisi atau partai politik itu justru terkotak-kotak atau kemudian saling serang dan lain sebagainya, tapi justru sebaliknya. Ini adalah momentum buat menunjukkan satu politik santun untuk menunjukkan bahwa kita bisa coming together as one front gitu. Jadi sebagai satu front untuk Indonesia gitu loh. Jadi ini bukan lagi ngomong Partai Demokrat, bukan lagi ngomong PDIP dan lain sebagainya. Dan ini juga sebenarnya kita buktikan bukan hanya di DKI, Mas. Mohon maaf ya, tapi di daerah-daerah lain, misalnya di Jember ya, di dapil saya Pak, di Jember, di Lumajang. Jember ini kemarin di daerah jadi gencatan senjata dulu ya para partai-partai ini ya. Juga. Tapi kita berkontribusi bukan hanya untuk korban, tapi juga memberikan saran-saran, masukan, solusi. Karena kebetulan DPRD-nya memang mayoritas Demokrat, Pak di Maria. Begitu juga di Lumajang yang kebetulan memang bupatinya dari Demokrat. Nah, ini yang proses-proses seperti ini harus menjadi satu pakem sebenarnya ke depan di nasional. Jangan hanya gara-gara politik bencana dilupakan. Tapi ada indikasi ini nggak sih, Mas? Sebenarnya ada indikasi mau koalisi nggak sih sebenarnya? Karena bukan apa-apa ya, kita berbicara soal masalah sosok dari Pak SBY sendiri, lalu ada sosok kuat yang sekarang di KPK kan gitu ya. Jadi sebenarnya ada ini nggak sih, ada mungkin perbincangan mau koalisi gitu? Karena sepertinya baik sekali hari ini Demokrat. Natural. Kita lihat setelah legislatif, masalah kesamaan ideologis juga penting, chemistry dan lain sebagainya, dan kita sampai sekarang membuka pintu gitu loh. Kita buka pintu siapapun kita koalisi nanti,
kalau ada kesamaan visi, kesamaan tujuan dalam membangun bangsa 5 tahun ke depan, apa salahnya? Tapi Demokrat masih punya sosok kuat untuk digadang-gadang nanti kan? Iya, proses konvensi ini kan masih jalan. Proses konvensi masih jalan dan kita memang sudah disepakati bahwa akan melalui proses ini. Ada korelasi nggak banjir dengan konvensi? Saya tidak tahu, tapi mungkin ada korelasinya. Tapi yang pasti ada korelasinya juga antara tadi ya hasil survei tadi dengan kenapa sih sampai saat ini PDIP belum juga berani atau juga memutuskan untuk memajukan Jokowi, karena toh ternyata memang kalau ingin memenangkan partai sendiri sebenarnya sangat mudah kan? Iya. Saya jawab. Iya. PDI Perjuangan ini kan partai politik ya. Jadi kita bicara soal kinerja partai ya. Dan partai itu kaitannya adalah sebagai satu kapal yang lighting star-nya itu adalah ideologi kepartaian kita, yaitu Pancasila 1 Juni yang harus kita wujudkan. Jadi mohon maaf nih, PDI Perjuangan bukan partai yang lighting star-nya itu adalah kekuasaan, apalagi jabatan presiden, gubernur, bupati itu. Itu hanya satu sarana mewujudkan working ideologi dalam konteks menerjemahkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kita tidak mau tergeret, ya, partai tidak mau tertarik untuk menjadi seolah-olah partai itu hanya untuk merebut kekuasaan. 10 tahun kita ada di luar kekuasaan. Itu pun kita maknai untuk mewujudkan bagaimana ideologi itu mewujud dalam posisi kita tidak dalam kekuasaan. Nah sekarang ini bukan berarti kita tidak merespon dinamika masyarakat dengan adanya Jokowi. Bahkan ketua umum yang diberi kewenangan untuk menentukan capres-cawapres pun juga memberikan respon pada publik. Terima kasih atas keberhasilan Megawati dan PDI Perjuangan di dalam proses regenerasi anak-anak muda yang tampil di PDI. Tetapi partai ini kan bicara soal kepemimpinan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun menyelesaikan persoalan bangsa yang demikian kompleks. Kita diarahkan untuk bicara orang, tapi tidak bicara persoalan bangsa secara keseluruhan. Sementara Ibu Mega mengajak rakyat PDI ini untuk ngerti, pemimpin PDI untuk ngerti Indonesia itu kayak gini.